Hai friends, di sini Nufi. Pada hari ini saya ingin membagikan tips-tips persiapan menjadi anak kos. Berdasarkan pengalaman saya 9 tahun menjadi anak kos dan juga asrama. Tips yang pertama yaitu siapkan mental dan sifat kemandirian kamu, yaitu mental untuk berpisah dengan orang tua, kemudian juga menyiapkan sifat kemandirian. Seperti misalnya biasanya ketika kita makan itu sudah ada di meja makan ya, atau sudah dimasakin orang tua. Ketika kita mencuci baju ataupun cuci piring sudah dibantu dengan orang tua. Nah nantinya ketika kita menjadi anak asrama atau anak kos, semua kita lakukan sendiri. Jadi sebelum menjadi anak kos sebaiknya dipersiapkan ya untuk menerapkan sifat-sifat kemandirian kamu. Kemudian yang kedua adalah belajar untuk mengelola keuangan. Nah ini adalah poin yang sangat penting ya, karena ketika kita berpisah jauh dengan orang tua, tentunya kita harus belajar sifat mandiri. Jadi tidak tiap hari meminta uang jajan ya kepada orang tua, tetapi belajar mengelola keuangan. Misalnya pengeluaran selama seminggu, kemudian mengatur pengeluaran secara sebulan, tentu saja berbeda. Nah akan lebih baik jika kamu sudah membuat anggaran-anggaran seperti itu. Kemudian selanjutnya ketika kita akan misalnya meminta uang jajan ataupun uang kuliah kembali, sebaiknya pengeluaran-pengeluaran yang sudah lalu itu kita catat atau mungkin bahkan ada notanya. Jadi ada laporan pertanggungjawaban juga ya sebaiknya kepada orang tua ketika kita ingin meminta sesuatu, kita tuh sudah mengeluarkan apa saja. Nah, lalu dari situ kita juga bisa tahu ya, penting nggak sih pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita keluarkan kemarin-kemarin. Tentu saja ini juga akan bermanfaat ya dalam hal menghemat keuangan kamu. Nah, dalam hal pengelolaan keuangan ini sebaiknya juga alokasikan anggaran secara terperinci dan tepat ya. Yaitu yang pertama mungkin alokasikan anggaran untuk kebutuhan pribadi, misalnya untuk makan, kemudian untuk mandi, dan lain-lainnya. Atau juga mengalokasikan anggaran untuk sosial, untuk jalan-jalan, itu sekian persen dari anggaran yang kita miliki. Dan juga alokasikan juga untuk anggaran sekolah, kuliah, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. Dengan kita mengalokasikan anggaran secara dini atau lebih awal, ini akan lebih mempermudah kamu dalam hal pengelolaan keuangan. Kemudian tips yang ketiga yaitu cari kos-kosan atau penginapan di lingkungan yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Jadi jika ingin mencari kos-kosan, lebih baik agak jauh ya dari jadwal kamu masuk sekolah atau kuliah. Karena jika biasanya kalau mepet-mepet dengan waktu kuliah, ini pilihan kos-kosannya lebih sedikit nih. Jadi kos-kosan mungkin yang bagus-bagus sudah dipilih lebih awal oleh anak yang lain. Nah ketika kita sudah mempersiapkan waktu yang agak lama jauh hari sebelum kamu masuk kuliah atau sekolah, ini tentunya akan membantu kamu dalam memilih kos-kosan yang lebih sesuai dengan yang kamu inginkan. Kemudian juga perlu ya untuk menimbang plus minus atau kelebihan kekurangan dari kos-kosan yang ingin kamu tempati. Misalnya di kos A, kos-kosannya sedikit lebih mahal, tetapi fasilitas-fasilitas yang ada sudah lengkap. Dari mulai lemari, kemudian meja belajar, kemudian wifi, alat masak, listrik, air sudah include semuanya. Sedangkan kos-kosan B mungkin jauh lebih murah, tetapi hal-hal fasilitas-fasilitas lain yang kamu inginkan di kos tersebut harus menambah cas uang lebih. Nah, itu perlu kamu pertimbangkan kembali apakah kos A dan kos B tadi efisiensinya untuk dan produktivitas kamu itu lebih bagus yang mana. Jadi tidak hanya sekedar cari kos yang murah ya, tetapi cari kos yang sesuai budget, keinginan, dan spesifikasi yang kamu inginkan. Kemudian tips yang keempat yaitu jangan jadi anak kos yang mageran. Nah, jadi meskipun kamu jadi anak kos-kosan, tetaplah upayakan untuk beraktivitas fisik secara rutin dan juga olahraga secara rutin ya. Bisa juga kamu mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ataupun UMKM di kampus nantinya. Karena jika kamu aktif berorganisasi ataupun aktif dalam aktivitas fisik dan olahraga, ini tentunya akan membuat waktu sehari-hari kamu itu lebih produktif ya, atau tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang kurang baik lainnya.
Dan selain itu juga akan bermanfaat terhadap menjaga kesehatan fisik kamu. Dan tips yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu berupaya untuk belajar komunikasi dan bersosialisasi dengan teman-teman dan orang-orang sekitar. Ini tentu saja sangat penting ya, dan kita butuhkan ketika menjadi anak kos-kosan. Karena ketika kita cuma pendiam, kita tidak bisa mengemukakan pendapat kita, tentunya ini nanti akan membuat kita menjadi rendah diri dan juga akan membuat kita kurang bersosialisasi. Nah, padahal sosialisasi ini sangat penting dibutuhkan dalam sekolah maupun nantinya ketika kamu lulus kuliah. Nah, kemudian tips yang keenam adalah buat jadwal belajar dan kesibukan-kesibukan kamu. Dengan kamu membuat jadwal harian, ini tentu saja akan membuat kamu lebih terarah dalam melakukan aktivitas-aktivitas kamu. Kemudian tips yang ketujuh yaitu buat target harian, mingguan, dan bulanan. Misalnya minimal 3 kali dalam seminggu untuk berolahraga dan target-target lainnya. Dengan adanya target yang kita buat akan membuat kita lebih semangat tentunya ya dalam mencapai apa yang ingin kita targetkan. Nah, kita menginjak pada tips yang terakhir ya, atau yang ke-8, yaitu menyediakan vitamin-vitamin, suplemen, obat-obatan, atau P3K lainnya yang sekiranya kamu butuhkan di tempat kos kamu. Demikian itu tadi ya Sobat Nufi, 8 tips persiapan menjadi anak kos. Semoga bermanfaat ya.